Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Hari ini saya lagi goreng kopi. Nah, ini alternatif teman-teman yang tidak punya luweng atau pawonan, bisa menggoreng kopi di kompor LPG. Nah, ini saya juga alatnya juga nggak punya. Sebetulnya goreng kopi itu pakai nanangan. Nanangan itu wajan yang terbuat dari tanah liat. Nah, saya cuma pakai wajan biasa, teman-teman. Kenapa saya goreng kopi? Bubuknya lebih banyak jika dibandingkan daripada kita beli kopi bubuk yang instan. Jadi lebih murah meriah. Karena apa? Kopinya kopi gempo. Jadi kopi sak gegem, campurannya sak tumpu. Nah, ini saya pakai istilahnya apa ya? Ampok. Ampok itu terbuat dari jagung. Nggak tahu prosesnya gimana, nanti saya keliru. Ini ampoknya saya beli. Kalau kopi ini kemarin ada yang ngasih sepupu saya, dia punya lahan yang luas. Nah, kebetulan kopinya ini jenisnya Robusta. Kalau Robusta itu terkenal dengan rasa yang pahit jika dibandingkan dengan kopi Arabica. Kalau Arabica itu rasanya lebih harum, cuma kadar lemak sama gulanya itu agak tinggi dibandingkan dengan Robusta. Jadi katanya sih kalau dikonsumsi itu lebih aman kopi Robusta. Tuh, jadi meskipun aman-aman untuk lambung gitu loh maksudnya. Nah, karena rata-rata penduduk Indonesia itu penggemar kopi, apalagi yang hidup di desa. Itu kalau minum kopi katanya bisa betah, atau betah itu apa ya istilahnya, kuat melekan untuk jagongan itu loh teman-teman, untuk cangkruan. Nah, ini caranya. Kita goreng dulu ampoknya. Nanti kalau sudah setengah mateng baru kita masukkan kopinya. Gorengnya goreng sangre, jadi nggak usah pakai minyak. Kapan-kapan nanti saya jalan-jalan ke teman IKM ya. Di sana juga pengusaha kopi, tapi kopinya istilahnya di roasting, punya alat sejenis oven gitu. Nah, itu kopinya kopi ada macam-macam. Kalau di sini ada namanya sejenis Excelsa, atau orang kita bilang Asisa. Kopi Asisa. Ini teman-teman, ini apinya jangan besar-besar, jadi biar tanah. Ini saya bikinnya 1:1. Jadi kalau ampoknya 1 kilo, kopinya juga 1 kilo. Ada yang kita goreng itu katanya campuran kopinya itu enggak pakai ampok, pakai beras juga bisa, pakai nasi sisa yang dijemur namanya karak itu juga bisa, tergantung selera sih. Cuma saya biasanya pakai ini, belum pernah pakai campuran yang lain. Goreng kopi itu pekerjaan yang membosankan tapi asik kok. Makanya kalau goreng kopi ini biar saya nggak bosan, saya nyambi buka YouTube. Dari YouTube itu kan banyak inspirasi yang bisa kita petik manfaatnya. Kadang ada tutorial masak, tutorial bikin kue, macem-macem lah. Kadang ya ini, kalau setrika itu kadang biar saya nggak jenuh, saya baru buka YouTube. Nah, ini kita aduk terus ya
Kalau sudah warnanya begini, nah ini sudah berubah warna, saya masukkan kopi. Jadi karena ini panas, kalau bisa pegangannya ini agak panjang. Terus wajannya atau penggorengannya ini yang besar. Ini saya nggak punya yang besar, jadi pelan-pelan gini aja. Nah nih, ya terserah sih, banyak cara, tergantung yang goreng gimana caranya. Yang penting nanti endingnya jadi kopi bubuk. Jadi ini meskipun penuh pengorbanan gorengnya yang lama, yang penting kita bisa hemat. Nah, gitu teman-teman. Ini aja kopinya masih nampak lebih banyak kok dibanding campurannya. Nah, ini sampai gini teman-teman. Belum. Masih lama ini, masih 50%, separuh lagi perjalanannya. Nah ini teman-teman, sudah mau mateng, warnanya sudah hitam. Sengaja saya ada yang kecoklatan sedikit, nanti warnanya jadi kopi bubuk itu lumayan cantik. Nah, karena menggoreng kopi itu lama, terus gerah, sumuk atau panas, jadi sebaiknya di ruang agak terbuka. Ini saya di dapur yang belakang, yang nggak biasa saya bikin tutorial masak sehari-hari, tadi saya di belakang. Nah ini pemandangannya di belakang. Ini aroma, bukan aroma yang menggoreng loh ya. Kalau aroma yang menggoreng lain lagi, karena keringetik banyak yang keluar. Aroma waktu kita menggoreng kopi, aroma kopinya itu terbawa angin kemana-mana, harum. Nah ini tinggal sebentar lagi teman-teman. Ini sekalian saya mau ingat waktu sekolah SD dulu ya, pernah diajari sama Bu Tutiana, sekarang sudah almarhum. Ini kebetulan kalau ada teman saya alumni SD Pandansari 2 mesti ingat, suruh menghafalkan nama kota-kota besar di Jepang. Itu kalau nggak salah ada 12. Nah ini nanti bisa ditularkan ke anak-anak teman-teman. Jadi lagunya gini, saya sampai sekarang ingat. Ini sambil menggoreng. Kobe, Kyoto, Osaka, Tokyo, Yokohama, Hiroshima, Nagasaki, Nagoya, Hondu, Hokkaido, Shikoku, Kyushu. Saya ulangi lagi ya. Kobe, Kyoto, Osaka, Tokyo, Yokohama, Hiroshima, Nagasaki, Nagoya, Hondu, Hokkaido, Shikoku, Kyushu. Nah, kopinya mateng sudah. Kita matikan kompor, tunggu dingin, baru kita berangkat ke penggilingan. Nah, ini tadi kopinya 1,5 kilo, ampoknya 1,5 kilo. Nanti setelah kita giling atau kita selipkan, berapa jadi kopi bubuknya. Ini kopi bubuk ekonomis, bisa untuk ide jualan. Sementara nunggu dingin, karena saya besok punya rencana mau mancing, saya sekarang mau bikin pepes tongkol suwir pakai daun kemangi. Jadi sebaiknya ini ada lagi ya, kalau bisa
wajannya itu jangan yang tipis, yang tebal. Karena kompornya udah panas, wajannya panas. Saat proses penggorengan itu kopinya juga sekaligus panas. Pernah pengalaman punya saya jebol, teman-teman. Jadi ketipisan wajan. Nah, ini untuk untuk menghentikan panasnya tadi saya pindahkan ke sini. Jangan dipindahkan ke wadah yang plastik ya. Jadi plastik kena panas itu juga nggak bagus efeknya. Mending ke tempat lain yang tidak terbuat dari plastik. Maaf tadi saya bilang matikan kompornya. Kompor itu nggak bisa mati, yang mati apinya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Tunggu jadinya berapa kilo kalau sudah jadi kopi bubuk. Nah, ini sudah digiling atau diseleb. Ternyata hasilnya 2,5 kilo. Jadi 2,5 kilo berupa kopi bubuk. Jadi kalau kita hitung tadi modalnya kopinya 1,5 kilo sama per kilonya anggap aja 25.000. Ditambah ampoknya per kilonya 14.000. Jadi kira-kira totalnya 70.000. 70.000 itu sudah ongkos gilingnya 5.000. Modal 70.000 belum LPG kita dapat 2,5 kilo. Lumayan kan, ekonomis. Nah, itu kalau kopinya beli. Kalau kopinya Ratu beda lagi. Makanya teman-teman, ini ide bisnis yaitu kopi bubuk ekonomis. Kalau kita punya PIRT enak kan? Saya sudah punya PIRT untuk kopi bubuk. Tapi untuk sementara saya istilahnya enggak jual kopi bubuk, karena teman-teman dari IKM juga sudah banyak yang punya usaha kopi bubuk. Mereka juga punya lahan, jadi harganya jatuhnya lebih murah. Kalau saya nggak punya lahan, jadi lebih baik saya nggak. Nah, ini tadi setelah kopinya mateng, nunggu dingin, kemudian saya selebkan atau saya gilingkan ke tetangga. Nggak jauh, kira-kira jaraknya dari rumah saya 10 rumah. Nah, setelah dingin, kopinya saya timbang totalnya 2,5 kilo. Biar awet, saya masukkan atau saya kemas di plastik. Kalau dikemas di plastik ini, kita mau jual ya harganya beda kalau dikemas pakai ini. Nah, jadi kemasan itu sangat berpengaruh terhadap produk kita. Pertama sebagai pelindung, kedua sebagai apa ya istilahnya, jadi kemasan itu kalau bisa secantik mungkin gitu loh, untuk daya tarik konsumen. Nah, ini saya dulu belinya di Shopee. Ini aluminium foil. Terus ada bedanya. Kalau yang saya konsumsi tiap hari itu namanya kopi gempo. Jadi kopinya sak gegem, campurannya sak tumpu. Kalau saya sukanya yang warna coklat. Jadi kalau pingin yang warnanya hitam, kita goreng lebih lama lagi. Nah, ini untuk informasi teman-teman. Barangkali ada yang berminat untuk membeli produk IKM kami di Kecamatan Ngantang, bisa datang ke Galeri Kabupaten, Galeri Diskranada. Nah, itu di sana itu kalau nggak salah ya, produk IKM Kecamatan Ngantang itu ada beberapa merek kopi bubuk, tapi nggak kopi gempo. Ingat, bukan kopi gempo, kopi murni. Punya saya dulu juga ini kopi murni yang dijual itu. Nah, ini
itu mereknya ada merek Utami, merek Songko, merek Seloparang, merek Asmaranti. Masih banyak lagi, maaf kalau belum saya sebutkan karena saya nggak hafal saking banyaknya produk dari Ngantang. Itu bisa langsung datang di galeri kabupaten ya teman-teman. Nah ini di sana juga ada yang masih berupa kopi apa ya, kopi yang belum digiling itu loh, masih butiran-butiran kopi tapi sudah di roasting istilahnya. Makanya saya sementara nggak jual kopi bubuk karena saya belum punya alat untuk merosting. Jadi saya masih pakai wajan atau sangrai biasa. Kalau teman-teman IKM yang di Tulungrejo itu rata-rata sudah punya alat roasting, yaitu pengerjaannya itu semacam oven atau gimana. Nanti lain kali biar saya nggak salah, lain kali saya mau berkunjung ke rumah teman-teman sesama IKM yang memproduksi kopi bubuk. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Monggo yang mau belajar goreng kopi ala saya, kopi gempo, meskipun nggak punya nanangan, bisa menggoreng pakai wajan yang agak tebal di kompor LPG atau kompor gas kalau bahasa sehari-hari. Jadi nggak harus orang desa, nggak harus di desa, dimanapun kita berada, yang penting ada wajan, ada kemauan, pasti kita bisa menikmati kopi bubuk yang ekonomis. Oke, terima kasih.